Ambon sambil piknik. Selamat datang di kota Ambon, City of Music. Selamat datang sekali lagi dalam acara promosi diversifikasi produk kelapa sawit di wilayah Maluku. Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Perindustrian dengan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit dan didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Kegiatan promosi diversifikasi produk kelapa sawit di wilayah Maluku ini diwujudkan dengan workshop kerajinan anyaman lidi kelapa sawit dan workshop batik dengan malam sawit. Satu, dua, tiga. Mari kita pukul bersama. Ya, dengan ini kegiatan promosi diversifikasi produk kelapa sawit di wilayah Maluku telah resmi dibuka. Mohon aplaus yang meriah. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tugas kami sesuai dengan tupoksi Kementerian Perindustrian adalah bagaimana kita menumbuhkan industri baru atau meningkatkan daya saing industri yang sudah ada. Nah, tentu kami sadar bahwa BS Bajia Ambon ketika akan melakukan tugas itu tidak bisa sendiri. Kami butuh mitra, kami butuh bersinergi, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Nah, ini adalah salah satu atau kegiatan ini adalah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang kami lakukan. Dan ke depan akan terus kami lakukan jejaring-jejaring bagaimana memaksimalkan potensi atau jaringan yang kami miliki supaya kami bisa lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan industri terutama di wilayah Maluku dan Papua. Ibu Bapak bisa berkembang akan lebih baik lagi bila ada didukung dengan kolaborasi, sinergitas baik oleh Dinas Perindak Kabupaten Kota, Dinas Perindak Provinsi Maluku, dan bersama-sama dengan Pak Ramji, begitu pula dengan dari Balai Besar. Oleh karena itu harapan saya setelah Ibu Bapak mengikuti pelatihan ini tidak cukup sampai di sini. Sewaktu-waktu datang ke kantor saya untuk bagaimana kita melangsungkan pendampingan selanjutnya.
kita menyampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya di mineral saja, tetapi juga termasuk di kelapa sawit. Dan nanti juga harus melibatkan usaha kecil menengah dan koperasi. Nah, dalam rangka itu mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bagian atau menjadi salah satu komponen dari bagaimana kemudian kita menghilirisasikan ini. Terakhir, semoga workshop ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan yang paling penting kampanye itu atau kampanye positif itu bukan soal frase atau bukan soal frasa, bukan soal kata-kata, tetapi adalah soal rasa. Jadi mudah-mudahan Bapak semua ini bisa merasakan manfaat dari kebaikan-kebaikan sawit ini. Apa yang dirasakan oleh Bapak semuanya? Bapak semuanya mendapatkan ilmu dan pengetahuan kolaborasi kita dengan Kementerian Perindustrian, dengan Balai Batik, untuk bagaimana nanti merasakan bahwa ternyata sawit bisa digunakan untuk membatik, sawit bisa digunakan untuk kerajinan dan lain sebagainya. Harapannya produk-produk batik yang dihasilkan oleh para pengrajin itu nanti memang bisa memenuhi persyaratan halal tersebut. Tentunya juga ada faktor-faktor lain, misalnya penggunaan peralatan yang lainnya, tekstilnya seperti apa. Tapi salah satu adalah yang penting adalah pada penggunaan malam batik. Dan Bapak Ibu, ini saya sampaikan juga dari Kementerian Agama. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang belajar batik ini nanti ini peluang untuk mengembangkan batik di wilayah Maluku. Dari Kementerian Agama ini nanti akan membuat batik haji, seragam haji itu memang benar-benar batik, bukan printing. Dan harapan kami batik yang dipakai untuk seragam haji itu adalah batik yang halal, karena nanti dipakai untuk ibadah. Dan rencananya adalah Kementerian Agama ini akan memberdayakan industri-industri KM-KM batik di seluruh Indonesia, sehingga setiap daerah ini nanti akan berkembang industri batik minimal untuk memenuhi kebutuhan seragam haji. Seragam haji ini cukup banyak Bapak Ibu. Kalau kemarin saya diskusi dengan teman-teman di Kemenak, setiap tahun itu kalau satu orang butuh satu seragam aja sudah 221.000 kain batik, pakaian batik. Kalau dua yang dibutuhkan sudah dikalikan dua sudah berapa? Nah, ini mungkin salah satu nanti yang bisa memulai untuk dikembangkan, sehingga Maluku punya sendiri, nanti KPIH yang ada di Maluku bisa bekerja sama dengan teman-teman yang IKM yang ada di sini. Workshop kerajinan berbahan kelapa sawit yang kita gunakan adalah lidi sawitnya. Lidi sawit bisa dimanfaatkan untuk pembuatan piring, tempat tisu, terus kemudian ini ada kap lampu, kemudian produk kerajinan yang lainnya juga. Dan cara pembuatannya juga sangat sederhana. Misalnya ini pembuatan kerangka lampu yang dibutuhkan bahannya hanya kerangka, talinya kita menggunakan tali rotan, dan ini lidi sawit yang kita manfaatkan. Lidi sawit diambil, dibersihkan dari daunnya, kemudian
dibersihkan itu masih ada sisa hijau-hijaunya, dibersihkan sehingga menjadi lebih bersih. Kemudian ditalikan di kerangkanya. Setelah itu tahapannya di finishing. Pertama memang pada dasarnya namanya belajar, yang pasti bahwa ada juga kesulitan. Namun ketika dilatih oleh tenaga-tenaga yang terampil, maka kami pun juga dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Itu yang kami rasakan. Dalam pembuatan kain batik tulis berbasis malam sawit, kita akan melaksanakan praktek-praktek seperti menggambar batik. Desain yang akan kita pindahkan ke kain, kita gambar dulu di atas kertas, kita lanjut kita pola di atas kain, kemudian kita akan mencanting tulis di atas kain tersebut. Hasil cantingan menggunakan malam sawit, kemudian kita akan warna. Pemberian warna pada kain akan meninggalkan efek motif pada saat malam dilepaskan. Kita menyebutnya teknik pelorotan. Setelah kain direbus, malam akan terlepas dengan sendirinya, kemudian dicuci bersih dan dijemur, diangin-anginkan. Maka produk kain batik tulis berbasis malam sawit telah jadi. Terkait dengan penggunaan malam dari hasil diversifikasi dari kelapa sawit, kami selaku peserta, kemudian kami juga yang karena berlatar belakang punya IKM dengan proses batik, itu kami berharap bahwa ada tambahan-tambahan lagi ilmu yang didapat sehingga banyak warga Kota Ambon yang bisa berusaha di bidang batik. Dengan begitu, kami juga pasti akan mempunyai penambahan permintaan terhadap malam batik hasil diversifikasi dari kelapa sawit. Jadi harapan kami bahwa tetap ada lagi pelatihan-pelatihan yang dilakukan sehingga sumber daya manusia di Kota Ambon untuk pembuatan batik semakin meningkat.